kata Hos Cokro Aminoto, bagaimana kita bisa melepaskan masyarakat kita dari kemelaratan, Iqra, membaca. Hai, ini di sela-sela istirahat break makan siang, mungkin ada yang muslim melaksanakan sholat dan sebagainya. Tadi sebelum istirahat, kami di kelas D mendapat seorang narasumber yang luar biasa ya. Saya dari belakang tuh menyimak, luar biasa sekali, dan kebetulan topik yang diangkat beliau ini yang pernah saya rasakan sulitnya disampaikan kepada mahasiswa, yaitu tentang ekonomi Pancasila ya. Secara umum seperti itu. Yuk kita kenalan dengan Bu Iren ya. Hai. Aduh. Baik Bu, saya langsung aja ya Bu. Terkait dengan materi ekonomi Pancasila. Tadi di awal saya sudah sempat sampaikan. Dengan diberlakukannya MBKM yang lalu ada beberapa program studi itu meletakkan mata kuliah MKWK ini di 5, 6, 7 semester itu. Lalu kami sampaikan untuk MKWK tidak boleh rekognisi. Jadi mereka hadir juga di kelas. Nah, kelebihan angkatan senior ini di tahun ketiga, semester 5 kan tahun ketiga, bahkan 7 itu di tahun keempat. Nah, itu kan mereka lebih berani ya. Lebih berani. Nah, begitu kita masuk ke pokok bahasan ekonomi Pancasila, nah mereka tuh udah langsung bilang aja, ya udahlah ini kan oligarki dan sebagainya. Nah mungkin Ibu bisa mencermati itu, silakan Bu. Hai, saya temannya Pak Feira dari BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Menarik sekali pasti membicarakan ekonomi Pancasila. Kadang kalau kita melihat Buya Syafi'i berbicara, keadilan sosial itu menjadi sila yang yatim piatu katanya. Tapi kita harus semangat nih menuju 100 tahun Indonesia, bahkan 1000 tahun Indonesia ya. Nah, ekonomi Pancasila akan terjadi kalau saya benar-benar berpikir bagaimana pendiri bangsa udah sepakat bahwa kita ini adalah orang-orang yang memang memiliki dua nilai kekeluargaan dan gotong royong. Sulit nggak ini kalau dianalogikan dengan ekonomi? Sulit banget, karena ekonomi ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sifat manusia yang memiliki rasa epitumia, keinginan untuk harta, uang dan lain sebagainya. Ini kuat sekali. Ada rasionalnya, tetapi bagaimana manusia itu bisa menetralkan keinginan dan hasratnya ini. Nah, ekonomi itu ada yang dikorbankan pasti. Kalau dasar-dasar berpikirnya, ada yang berkorban, ada yang kaya, ada yang miskin. Si Pancasila ini nggak mau begitu. Karena para pendiri bangsa bersepakat tidak ada yang miskin, semua harus sejahtera. Dan mau nggak kita yang memiliki uang berkorban untuk itu kan? Kita harus tahu kekeluargaan, kita harus yakini bahwa anak yang kita miliki itu bukan cuma 2 di rumah atau 3 di rumah, tapi teman-teman kita ini anak-anak kita kandung juga. Susah nggak pemikiran gitu? Makanya pemikiran ekonomi Pancasila harus pemikiran dengan konsep bertuhan. Karena semua agama memikirkan orang lain kan begitu. Nah, bagaimana merealisasinya? Realisasilah dari yang terkecil. Oke, keluarga kita, lingkungan kita dulu nih. Bagaimana kita berpikir? Oke, di lingkunganku di dalam RT ada katakanlah ada 70 keluarga. 70 keluarga ini kita rembukan nih sama Pak RT. Pak RT, coba kita petakan dari 70. Ini mungkin yang di desa identiknya. Kalau di kota mungkin agak susah untuk memetakannya. Apakah 70 orang ini memiliki kebun? Apakah 70 keluarga ini menanam pohon? Menanam cabai? Bagaimana kebutuhan sehari-harinya? Ini harus terpetakan dengan bagus. Dari inkubasi RT,
bentuk-bentuk kecil, kelompok desa, kelompok kampung, kelompok kelurahan, inilah yang membuat sistem menjadi baik. Kalau kita ingin melihat Indonesia baik, maka kelompok-kelompok kecil ini harus baik, harus kuat. Saya masih meyakini bahwa ekonomi Pancasila ini bisa terjadi kalau kita memang berprinsip bahwa keluarga. Nah, keluarga itu bukan hanya di lisan, tapi kita menganggap Pak Vieira ini, kalau Pak Vieira bagaimana kita bersama-sama bersatu memajukan. Begitu Pak Vieira. Masya Allah. Pengalaman ya. Ya, Kalau dosen ini kan punya tridharma. ya, Tridharma. Dharma yang ketiga kan pengabdian Pengabdian masyarakat. Nah itu langsung bersentuhan dengan masyarakat tuh. Ya, Walaupun terasa juga sih kalau pembinaan itu sangat pendek waktunya, dalam Betul. 1 tahun anggaran aja memang beda dengan teman-teman kita yang sepenuhnya di lembaga NGO, ya, itu mereka mendampingi dalam jangka panjang. betul. Nah, kadang-kadang kajian saya yang sebelum ini keberlanjutan itu sulit. Ya, Jadi yang pertama kan kita mulai nih, kita analisis dulu ya, datang hadir pertama sebenarnya yang mereka butuhkan apa, oke, lalu apa yang bisa kita berikan. oke. Nah, terkait dengan ini kan kita memberdayakan dari segi ekonomi ya. Ya. Nah, tantangannya itu seperti itu loh Bu. Betul. Jadi kira-kira gimana Bu? Oke, saya ini berbicara Soekarno lagi ya. Iya, iya. Bung Karno mengatakan, bagaimana ideologi ini bisa kamu masukkan kepada orang lain? Ada 3 cara. Yang pertama, suruh orang ini bermimpi apa? Mimpinya apa sih gitu. Kemudian kita memikirkan bagaimana cara membuat orang ini semangat mewujudkan mimpinya. Dan yang ketiga, kita mendetailkan secara operasional bagaimana mewujudkan mimpi itu. Kata Hos Cokro Aminoto, bagaimana kita bisa melepaskan masyarakat kita dari kemelaratan, Iqra, membaca. Nah, cari penggerak Pak di desa. Kalau kita yang melakukan tidak, tapi cari penggerak. Penggerak itu kan yang bebas, sudah maksudnya bebas itu dalam arti kata dia memang orang yang memiliki atensi untuk membantu orang lain. Kalau kita tidak memiliki penggerak di desa yang merealisasikan nanti ketika kita pergi, kita akan susah. Jadi kalau teori Pareto mengatakan, carilah penggerak yang 30% ini. Maka kita akan menanamkan selama 1 bulan kurang lebih atau 3 bulan kurang lebih PKL itu kepada orang-orang penggerak ini. Nah, Betul, seluruh betul. program akan kita berikan secara komprehensif kepada dia dan kepada seluruh masyarakat. Tapi penggerak ini harus mendapat ideologi yang benar. Nah, inilah yang akan kita pantau. Nah, bukan aparat. Kalau aparat itu menjadi penggerak, oke. Tapi temukan penggerak yang memang dia memiliki rasa perjuangan yang lebih dari yang lain secara organik, Pak. Asli dengan latar belakang yang sama dengan komunitas yang kita dampingi ya. Betul. Cari Jadi jiwa-jiwa penggerak. penggerak lokal yang Iya, ada di situ. Cari jiwa-jiwa penggerak. Pengkaderan itu terjadi. Luar biasa. Artinya kan akan ada Pak Vieira baru di desa itu. Betul. Karena memang betul. Jadi dia tuh kan periodik kan per tahun Iya, ya. betul. Jadi baik dengan misalnya dana LIPA dan sebagainya. Iya. Nah begitu tahun berikutnya kita bergeser ke tempat yang berbeda. Karena nanti proposalnya kan jadi nanti mirip kalau ini kan. Kecuali ya tadi teman-teman di NGO. Harus Oke. ada alumni tuh Pak, perkumpulan. Jadi reuni dari misalnya kita pernah melakukan PKL ke beberapa tempat. Ayo kita undang lagi di suatu masa. Kita minta lagi dia mau bagaimana ini programnya bekerja nggak selama kita tinggal gitu. Jadi Betul. ketika reuni ini ada apa ya? Ada angkatan tahun sebegini, PKL angkatan tahun sebegini. Mana itu di desa-desanya yang kita jadikan. Nah, mereka akan mempresentasikan kemajuan yang diinikan. Begitu. Jadi ada saling silang yang terjadi. Betul. Ya itulah. Kalau kebetulan memang daerahnya tidak terlalu berjauhan, Iya. kita memang biasanya yang terkoneksi tidak cukup jauh, ya beberapa perwakilannya kita ajak untuk melihat contoh langsung. Iya. Kadang-kadang di masyarakat ini contoh langsung tuh lebih mencontoh ya. Betul. Saya lupa teori pendidikannya tuh afektif,
kognitif, Kognitif satu dan lagi psikomotorik. psikomotorik itu yang lebih Iya, lebih betul. lebih 60% cepat, ya. malah dia tuh. Jadi dia langsung melihat yang dia tidak ngerti langsung ditanyakannya. Thank you, bro. Makasih bro. Oke, mungkin itu dulu. Siap. Durasi ini tidak lebih dari 10 menit. Terima kasih banyak. Makasih, Bro Vera. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman dan kita. Jumpa lagi nanti di channel berikutnya. Terima kasih.